Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hasbi, Hendro Saki Bicara. Baik, kali ini kita akan bicara tentang isu yang lagi panas ya terkait dengan situasi di Middle East, di wilayah Arab itu, tentang perang yang terjadi antara Israel dan Palestina. Sejak tanggal 7 Oktober, serangan yang dilakukan oleh pejuang dan militan Hamas ke wilayah Israel, itu kemudian langsung dilakukan balasan yang luar biasa oleh Israel dengan melakukan bombardir di wilayah Gaza. Akibatnya, data terakhir yang kita pegang itu hingga saat ini, atau 3 minggu setelah serangan militan Hamas itu, terdapat 1.671 anak-anak yang meninggal. Total masyarakat sipil yang meninggal itu hampir 3.000 dan hampir 16.000 warga Palestina yang luka-luka. Nah, untuk membahas terkait dengan isu tersebut, bersama kita telah hadir Bang Faridnya Umar. Assalamualaikum Bang Farid, apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Faridnya Umar ini adalah Ketua KNRP, Komite Nasional Rakyat Palestina, Kota Banda Aceh, Bang ya. Ya. Nah, beliau juga kebetulan menjabat sebagai Ketua DPRK Kota Banda Aceh. Baik, Bang Farid, sebenarnya konflik antara Israel dan Palestina ini isu agama atau isu apa nih? Jadi kalau kita melihat, ini kan pertanyaannya, apakah ini terkait agama atau ada yang lain? Kita harus bicara sejarah ya, Ya, bahwa sejarah Palestina ini kan sudah sangat lama ya. Bagaimana Palestina merupakan bumi tempat lahirnya para nabi. Artinya kalau bicara itu bicara sebelum Masehi. Sudah ribuan tahun yang lalu sudah ada bangsa Palestina. Nah, kemudian kalau kita lihat sejak abad 15 ya, Palestina itu berada di bawah kekuasaan Ottoman ya, sebelum terjadinya peristiwa Perang Salib. Ini penting untuk kita sampaikan. Kenapa? Karena supaya sejarah ini menjadi penting ya. Karena kalau sejarah tidak disampaikan dengan benar, secara baik, itu juga akan menjadi sesuatu yang buram pembicaraan kita. Ya, sejak 1517 sampai dengan 1917 itu kan Palestina berada di bawah kekuasaan Ottoman ya, Turki Utsmani sebelum terjadinya peristiwa Perang Salib. Nah, pada 1917 itu terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan Deklarasi Balfour. Ya, di mana salah seorang menteri luar negeri Inggris, Arthur Balfour, dia membuat apa namanya, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Balfour itu, bagaimana dia memberikan karpet merah membentuk untuk negara Israel ya. bukan membentuk negara Israel, Bentuk. artinya memberikan karpet merah kepada seluruh orang-orang Yahudi yang ada di berbagai penjuru dunia untuk masuk ke negeri Palestina, negeri sah Palestina. Ini yang pertama. Sehingga mereka berbondong-bondong dari seluruh Seluruh penjuru dunia. dunia datang ke negara sah Palestina. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ya, ini bisa kita buktikan. Misalnya ada juga lembaran-lembaran sejarah kalau kita baca itu apa namanya? Referensinya itu dulu orang masuk ke Palestina itu ya sebagai negara yang berdaulat yang saat itu berada di bawah penjajahan Inggris, mereka harus menaikkan atau di visa itu menulis bahwa mereka siap tunduk kepada aturan negara Palestina. Termasuk salah satunya itu siapa? Simon Peres yang kemudian jadi presiden dan juga perdana menteri Israel. Itu ada bukti otentiknya. Nah, jadi kemudian di tahun ketika mereka berbondong-bondong datang ke negara Palestina, kemudian di 1958, nah, situlah mulai apa namanya, Israel itu menunjukkan watak aslinya. Ya, kalau sebelumnya mereka datang tamu ke rumah orang secara baik-baik, ya kemudian mereka dilindungi sebagai seorang tamu, tapi kemudian justru mereka itu menikam dari belakang dan mendeklarasikan negerinya pada tahun 1948. Nah, jadi ini ya. Jadi ternyata 75 tahun yang lalu Israel itu mendeklarasikan negaranya di dalam negara Palestina. Ini akar masalah yang utamanya. Nah, jadi disitulah konflik mulai ya. Jadi kemudian di tahun 1967 terjadi peristiwa juga perang selama 6 hari. Mereka mencaplok Palestina secara keseluruhan. Kalau sebelumnya itu terbatas. Jadi bayangkan pada saat itu populasi mereka sangat sedikit, hanya 15%. Tapi hari ini 85% wilayah Palestina itu sudah menjadi dikuasai oleh Zionis. Artinya apa? Dijajah.
yang dijajah itu 100%, tapi yang populasi masyarakat Palestina yang tersisa wilayahnya itu hanya 15% dari total sebelum mereka hadir di tahun 1948 atau Iya, 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 1917. iya. Nah, ini. Jadi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana, apa sih tiba-tiba kok Palestina menyerang Hmm, hmm. Menyerang Israel ya, gitu. penjajah Israel Ah, pada tanggal 7 Oktober. Ya, menurut saya kurang fair kalau kemudian itu hanya berkaca pada 7 Oktober. hmm, Kenapa? Karena sesungguhnya bangsa Palestina itu sudah dijajah selama 75 tahun. Sejak 1978, 1948 mereka itu dijajah oleh Israel, ya. Nah, jadi ini yang menjadi penyebab utama. Jadi setiap hari terjadi eh, perebutan wilayah, penghancuran permukiman sah, kemudian juga wanita, anak-anak, hmm, ya, bayi-bayi itu dibunuh, dan yang paling menyedihkan kita adalah ternyata mereka juga menodai kesucian Masjid Al-Aqsa. hmm, hmm, Ya. hmm, Jadi Masjid Al-Aqsa yang merupakan sesuatu yang sangat sakral hmm. bagi kita sebagai seorang Muslim itu dinodai sudah berkali-kali. Ya, makanya kemudian terjadi berbagai upaya kan serangan, bukan sudah berkali-kali lah Hmm, kejadian. hmm, hmm, Jadi hmm. seperti itu lagi. Nah, jadi ini. Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini yang menarik untuk kita bicarakan seperti itu menurut saya. Iya. Nah, tadi kan Abang sampaikan bahwa Israel ini kan warga pendatang awalnya. Betul, betul. Nah, Nah, kemudian dalam perjalanannya ini kan terjadi pencaplokan sedikit ya, demi sedikit, sedikit demi sedikit, dan ya, akhirnya betul. terbentuklah negara Israel sampai Ya, dengan hari ini gitu. Nah, tapi ketika kita bicara fakta, fakta ke depan ya, bukan ke ya, belakang, bahwa setiap proses yang hari ini terjadi itu yang selalu dirugikan kan rakyat Palestina gitu. betul. Kenapa? Karena secara dukungan militer, secara dukungan logistik, rakyat Palestina ini kan minim sumber daya, sehingga dalam seperti yang Mbak sampaikan tadi Bang, ya, misalnya perang 6 hari, kemudian perang Yom Kippur, itu Ya, yang justru semakin Israel semakin kuat, wilayahnya semakin luas, dan rakyat Palestina sebagai pemilik sah wilayah itu justru semakin mengecil. Ini bisa sebenarnya apa solusinya nih Bang? Bisa nggak kita hidup berdampingan sebagai ya, sebuah negara daripada rakyat betul. selalu setiap sebenarnya korban selalu rakyat Palestina? Betul. Nah, sebelum ke sana saya ingin melanjutkan tadi apa yang Hmm, kita bicarakan. Pada tahun 1948 kan terjadi pencaplokan wilayah. 87% wilayah Palestina dijajah direbut oleh Israel. hmm, Nah, dua, jadi berarti hanya tersisa sekitar berapa? Ya, 78%. Berarti hanya 22% perasaan itu. Nah, 22% ini terbagi dua, hmm, yaitu tepi barat hmm, hmm. dan kemudian jalur Gaza. Betul. Tepi barat ini itu di bawah Fatah. bukan, di bawah kekuasaan Yordania. Hmm, Sementara jalur Gaza ini kan dia dekat ke Mesir, hmm, hmm. di bawah ini Mesir. Nah, kemudian setelah itu pada tahun 1967 ketika terjadi peristiwa perang ya selama 6 hari itu, Israel itu menjajah seluruh Palestina. Ya. Nah, kemudian jadi sebenarnya kalau kita coba baca peristiwa ini ya kenapa terjadi 7 Oktober itu Hmm. berawal dari penodaan Zionis Israel terhadap kesucian Masjid Masjid Al-Aqsa. Itu Al-Aqsa. yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan memang kalau kita lihat dalam sejarahnya mereka itu meyakini bahwa Palestina itulah tanah harapan bagi Hmm, mereka. hmm, hmm, Makanya hmm. seluruh orang-orang Yahudi berbagai negara itu diminta hadir ke negara Palestina ya untuk mereka kemudian mendirikan negara apa ini Israel. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kan ada dua Hmm, hmm, wilayah hmm, hmm. Palestina yang tersisa yaitu tepi barat yang berada di bawah penguasaan apa namanya Yordania tadi. eh, Mesir, PLO Mesir. ya, Fatah, dan Fatah. kemudian jalur Gaza yang di bawah penguasaan Hamas. Ya, Hamas. tentu kita nggak mau bahas masuk ke Hmm, hmm, masalah hmm. konflik mereka. Nah, eh, tepi barat meskipun di bawah Presiden Mahmud Abbas tentu di bawah kendali Israel. Hmm, Sementara jalur Gaza itu sejak 2005 Israel keluar dari jalur Gaza. Dan di 2007 Hamas itu memenangi pemilu. hmm. Jadi sejak 2007 sampai dengan saat ini kan di bawah kendali Hamas. Nah, pada saat itulah Israel memblokade jalur Gaza. Sehingga sejak 2006 sampai dengan 2003 atau 17 tahun sudah jalur Gaza itu menjadi penjara terbesar di dunia. Ya, dibatasi, ini penyebab utama. Nah, hari ini
karena tepi barat sudah berada di bawah penguasaan kendali Israel, yang belum jadi di bawah mereka siapa ya? Itu jalur Gaza. Sehingga ini menjadi ibarat daging dalam daging bagi mereka ketika mereka ingin mewujudkan Israel Raya. Nah, makanya sekarang ya yang kita juga baca referensi, serangan ini salah satunya adalah bagaimana kemudian mengusir warga Palestina dari jalur Gaza agar mereka keluar. Maka ini kan akan melakukan serangan darat. Begitu mereka keluar dari jalur Gaza dengan berbagai pertimbangan karena akan korban sipil berjatuhan, maka mereka akan ditempatkan dengan koordinasi itu di Semenanjung Sinai, yang dikuasai Mesir. Itu yang pertama. Kemudian masyarakat atau rakyat Palestina yang ada di tepi barat itu akan digeser ke dataran Golan yang berada di bawah Yordania. Sehingga dengan demikian seluruh wilayah Palestina itu tidak didiami lagi oleh orang Palestina. Nah, yang terjadi apa? Dan ini juga sudah dinyatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa dia sudah mendeklar peta baru Israel yang situ tidak ada namanya bangsa Palestina. Jadi menurut saya ini sangat sistematis kerjanya. Jadi bukan persoalan menyerang, tapi memang mereka ingin semua bangsa Palestina itu keluar dari negeri mereka, bukan hanya ingin mencaplok 85% 100%. Dan yang kemudian target utama adalah bagaimana kemudian Masjid Al-Aqsa itu dihancurkan. Karena mereka punya mimpi bahwa mereka ingin mendirikan kuil Sulaiman dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi hari inilah bukan karena kebetulan 1-2 hari, jadi bukan. Sudah 75 tahun terjadi penjajahan. Nah, lalu pertanyaannya kan kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Ya. Yang pertama menurut saya adalah karena kewajiban konstitusi kita. Negara kita jelas, ya, founding father kita Presiden Soekarno menyatakan bahwa selama Palestina belum merdeka, maka kita bangsa Indonesia akan bersama dengan Palestina. Amanat konstitusi kita menyatakan bahwa penjajahan di atas ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, ini dan kemudian juga kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden kita, Presiden Jokowi, Insinyur Haji Joko Widodo, yang mengutuk keras dan juga meminta kepada perwakilan sah Indonesia di PBB yaitu Menteri Luar Negeri Retno untuk menyuarakan kecaman keras kutukan dari pemerintah Indonesia dan juga agar kita bisa mendesak pihak-pihak yang punya kekuasaan untuk segera menghentikan. Jadi ketika hari ini kita peduli dengan Palestina, sesungguhnya kita juga melaksanakan amanat yang diberikan oleh Presiden kita Joko Widodo. Seperti itu. Nah, yang kedua, kemudian karena kewajiban kemanusiaan. Apa yang terjadi sungguh tidak bisa diterima dengan akal sehat. Coba bayangkan, rumah sakit di rudal, anak-anak bayi, yang itu hampir 30% dari total korban yang ada hari ini sebagian besar wanita, anak-anak bayi yang mereka tidak berdosa. Ya. Jadi karena itu ini akan terus makin panjang, apalagi jika terjadi serangan darat. Korbannya masyarakat sipil. Jadi sebagai seorang manusia saja, saya pikir nggak perlu kita jadi bangsa Palestina, nggak perlu kita jadi Muslim. Sebagai seorang manusia saja rasanya malu rasanya kalau kita setiap hari melihat tontonan bayi dibantai, wanita dibunuh dan sebagainya, tidak terenyuh hati kita sebagai seorang muda sehingga tidak tergerak untuk membantu. Itu yang kedua, kewajiban kemanusiaan. Yang ketiga, kewajiban selaku kita sebagai seorang muslim. Kita punya kewajiban ukhuwah Islamiyah bahwa seorang muslim itu ibarat sebuah tubuh. Ada bagian tubuh yang sakit, kita merasakan sakit. Nah, itu yang menurut saya 3 kewajiban ini, kewajiban konstitusi, kewajiban kemanusiaan, kewajiban sebagai seorang sesama muslim, ini yang menyebabkan kita harus peduli dengan persoalan Palestina, seperti itu. Ya. Kembali kepada yang Abang sampaikan tadi, menarik sebenarnya Bang, yang bahwa muslim ini kan ibarat satu tubuh. Ketika satu tubuh, bagian organ tubuh yang sakit, maka yang lainnya juga akan merasa sakit. Nah, kita ketahui bersama bahwa kan warga Palestina mayoritas Islam. Artinya umat Islam dunia kan harus care, harus peduli terhadap persoalan apa yang terjadi di Palestina hari ini. Nah, kalau kita kembali kepada sejarah pada masa lalu, itu kan umat Islam pernah bersatu melawan agresi Israel pada saat itu. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya perang 6 hari, kemudian perang Yom Kippur, tapi kan faktanya kita kalah gitu, Bang. Nah, umat Islam ini harus gimana lagi nih? Kita perang udah kalah. Ini harus apa lagi kita nih, Bang? Nah, makanya ada statement yang menarik yang pernah saya baca. Sepertinya sekarang kan Israel fokus untuk menaklukkan Gaza, mengalahkan jalur Gaza. Nah,
Ternyata kalau kita lihat hampir seluruh dunia itu sudah dikuasai oleh Israel. Hmm. Yang belum dikuasai cuma jalur Gaza, itu masalahnya. Karena mereka masih kukuh berjuang. Coba bayangkan peralatannya sangat tidak Hmm. sebanding. Hmm. Tapi sehingga ini yang jadi masalah utama. Jadi duri dan daging mereka harus menghancurkan jalur Gaza. Apapun resikonya. Yang jadi masalah sekarang, kenapa kemudian solidaritas dunia Islam itu nggak nampak? Benar. Sebagai contoh misalnya kita punya namanya negara OKI Hmm. atau Liga Arab. OKI itu didirikan itu kan dulu untuk membantu kemerdekaan Palestina, ya kan? Jadi kemudian Liga Arab hari ini jadi tumpul, ya. Bahkan yang kita sedihkan lagi sudah ada ribuan truk tronton sudah parkir di perbatasan Rafah Mesir itu nggak bisa masuk. Gara-gara dilarang sama Israel. Padahal kan ya, jadi nanti pertanyaannya saya pikir apa langkah-langkah bisa kita Benar. lakukan? Ya, jadi ini ya, jadi yang jadi masalah adalah karena ada siapa di belakang Israel itu siapa itu yang jadi masalahnya. Betul. Ada Nah, ini Amerika, ada Inggris, dan pamannya, lain-lain. ada uncle-nya ini yang membackup. Coba bayangkan di Dewan Keamanan PBB itu ada 15 negara yang punya hak veto. 12 itu sudah setuju, ya, 12 sudah setuju. Tinggal Inggris sama Prancis yang absen. Tapi gara-gara satu orang nggak setuju yang selalu dia menggunakan hak vetonya itu Amerika, maka itu nggak bisa. Kecaman aja nggak ada di PBB. Apa yang mau kita harapkan? Ya, jadi mengecam saja, mengutuk saja nggak berani. Bagaimana? Bagaimana sikap mereka terhadap Ukraina? Ya, yang meminta kepada apa namanya mengeluarkan Mahkamah Internasional apa itu kejahatan perang Kejahatan menangkap perang terhadap Putin Putin. misalnya. Kenapa ini tidak dikeluarkan juga Jadi terhadap ada standar ganda, standar ganda? standar ganda Nah, itu Amerika dan masalah. Barat. Jadi Ya. hari ini dunia Barat, dunia Islam yang luar biasa potensinya, ya ini nggak bersatu. Kenapa? Salah satunya karena sangat tergantung dengan Amerika dan negara-negara Eropa. Ini yang menyebabkan kemudian kita seperti tidak Jadi punya kita kekuatan. cuma bisa berdoa hari ini. Ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan sebagai seorang Muslim? Nah, jadi tentu ada hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita sudah sangat sepakat dengan sikap pemimpin kita Presiden Joko Widodo, yaitu menggunakan ya segala kemampuan ya dengan apa namanya jalur-jalur yang ada. Misalnya hari ini kan hukum humaniter HAM itu tumpul, nggak ada itu nggak Nggak berlaku di berlaku Palestina. di sana. Kalau di tempat lain di Ukraina berlaku, di negara ini berlaku, tapi di Palestina nggak berlaku itu. Semua diam, yang namanya aktivis HAM semua diam. Nah, lalu sebagainya apakah tentu saya melihat juga luar biasa nih Menteri Luar Negeri kita. Saya pantau di sosial media, beliau itu terus mendesak, menyuarakan sebagaimana amanah Presiden Joko Widodo, menyuarakan perlawanan terhadap Israel. Ya, kenapa? Karena kita punya hutang sejarah dengan Palestina. Di tahun 1945, mereka yang mendukung awal mengakui kemerdekaan kita. Di tahun 1955, ketika konferensi Asia Afrika, mereka juga membackup negara Indonesia. Ketika di Aceh misalnya, ketika peristiwa tsunami itu saya juga punya data. Misalnya banyak rakyat Palestina yang meskipun mereka dijajah oleh Israel, mereka membantu kita ketika tsunami. Ya, jadi oleh karena itu, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita tentu mendorong pemerintah agar konsisten, istiqamah lah bahasanya, untuk mempressure, menggunakan jalur-jalur yang diplomasi yang ada, agar mendesak pihak terkait, apakah Dewan Keamanan PBB, Liga Arab, OKI, dan sebagainya, untuk bisa turun tangan. Ya. Kemudian yang kedua, tentu hari ini kita melihat bahwa ada berbagai kebutuhan yang dibutuhkan, misalnya sembako, kemudian rumah-rumah sakit di rudal, butuh ambulan, butuh obat-obatan dan sebagainya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi hari ini blokade Gaza itu kan ditutup total, nggak boleh masuk listrik, air, kemudian obat-obatan, sembako. Ini kan mau membunuh jutaan orang yang ada di dalam penjara Gaza. Nah, makanya kita tentu berarti untuk itu apa? Perlu donasi terbaik kita ya. Nah, tentu kita yakin sebagai seorang muslim tentu akan ada ganjaran. Jadi kita tentu menggalang donasi nanti disalurkan melalui pemerintah atau lembaga-lembaga memang yang kredibel, yang berkompeten, yang bisa mempertanggungjawabkan secara transparan. Nah, kemudian terakhir ya tentu kalau bahasa kita selemah-lemah ini ya tentu dengan doa. Ya, mungkin pernah saya sampaikan kenapa kita perlu berdoa ya. Ya, karena itu menjadi salah satu kekuatan. Jangan anggap remeh doa. Doa itu senjata seorang muslim. Bayangkan seluruh dunia kita berdoa, minta kepada Allah agar Allah bantu kuatkan saudara kita di Palestina dalam menghadapi penjajahan Israel yang sudah berlangsung puluhan tahun ini. Maka doa ini bisa mengubah. Ya. Doa itu mengetuk pintu langit. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ketika manusia tidak bisa diharapkan, maka Allah itu nggak pernah tidur.
Ya, Ya, kita yakin sebagai seorang muslim bahwa eh, doa-doa kita akan insya Allah, dan juga itu jadi salah satu nanti hujah bagi ketika Allah tanyakan nanti, iya ketika kamu betul. dulu melihat bangsa saudara Saudara-saudara kita kalian tuh mungkin dibantah. paling nggak, kalau kita nggak bisa, oh saya nggak punya kekuasaan berbicara, saya ada infak, oh saya nggak bisa, paling nggak saya pernah berdoa ya Allah. Kan hari ini kan nggak mungkin kita ke sana berangkat ya. Tentu nggak boleh, konstitusi negara Iya, kita iya, juga nggak iya, boleh. Nah, betul. jadi oleh karena itu yang paling minimal menurut saya, berdoa. Kalau doa aja nggak ada, nggak tahu kita bilang nggak seperti itu. Selama-lamanya iman berdoa. Oke, Bang, sebenarnya kan bangsa Indonesia ini umat Islam terbesar di dunia. Artinya Betul. kalau kita lihat punya peranan yang strategis dalam memberikan melakukan pressure terhadap situasi yang hari ini terjadi di Palestina. Nah, menurut Abang yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah efektif, sudah punya daya gedor yang kuat sehingga bisa memaksa kedua belah pihak untuk berhenti dulu lah berperang. Kan kasihan lah Bang, masa Iya. kita nggak punya bargaining gitu sebagai Betul, umat betul. Islam terbesar di dunia nih. Ya, makanya kita apresiasi kemarin pemerintah Indonesia hadir di Riyadh ya, dalam pertemuan negara-negara OKI termasuk juga ASEAN untuk menyatakan sikap. Tapi inilah yang saya sampaikan tadi, sikap kecaman saja tidak cukup, ya perlu ada aksi-aksi nyata ya. Artinya Presiden kan secara garis besar sudah memberikan arahan, maka kemudian kepada pihak-pihak terkait, kementerian dan sebagainya untuk menindaklanjuti itu, melakukan upaya-upaya diplomasi yang apa namanya yang optimal. Memang hari ini kita tentu memprioritaskan keselamatan masyarakat kita yang ada di Palestina ya, untuk evakuasi dan sebagainya. Tapi juga penting kemudian mendorong entitas atau komunitas-komunitas yang memiliki kekuatan power untuk bisa menekan Zionis Israel untuk menghentikan itu. Hari ini menurut saya yang paling penting apa? Hentikan itu pembantaian, aksi barbar kalau bisa kita katakan di era modern. Penjajahan yang sudah berlangsung selama 75 tahun di era modern itu harus segera dihentikan. Salah satunya apa? Dengan berbagai pemboman sudah menargetkan tempat ibadah bukan hanya Muslim, juga agama Kristiani juga dirudal gerejanya. Ya, jadi bukan hanya persoalan masalah agama saja menurut saya, tapi juga persoalan bagaimana hari ini tidak ada kemanusiaan, rasa kemanusiaan pada Zion Israel. Nah, ini harus dihentikan. Makanya ini harus mendesak, kita harus mendesak pemerintah harus memainkan peran. Dan saya lihat selama ini bahwa pemerintah kita sangat diperhitungkan di negara-negara Timur Tengah. Dan kemudian juga mendorong negara-negara OKI. Kita ini kan sebagai pemasok minyak terbesar di Betul, dunia. betul. Itu kenapa? Tapi faktanya Ya hari ini itu kita lihat masih betul terjadi di betul. bom-bom terus. Terakhir itu hampir Ah, 520 orang meninggal di betul. bom rumah Nah, sakit. jadi kemudian juga tentu kita menyuarakan aksi dan sebagainya. Karena apa? Juga akan melihat kalau cuma sekedar kecaman, nggak ada aksi-aksi, juga akan melihat, oh lemah dah, anak muda, anak can kan. Gelombang protes Ah, dunia luar ini Bang, di betul. Amerika, di Ya. Eropa semuanya mengecam, tapi Israel tetap nggak bergeming gitu. Nah, Tetap di mayat-mayat terus bergelimpang. Kan ini tapi ada apa ya, sebenarnya ini? ya, kalaupun seperti itu terjadi, tapi yang namanya penjajahan itu kan harus dihentikan, ya. Kita yakin kemudian seperti itu berarti bahwa harus menyerah, harus menyerahkan Palestina. Kita juga tidak sepakat, ya. Kenapa? Karena justru kita harus bersyukur bahwa masih ada masyarakat Palestina di Gaza itu yang mempertahankan mati-matian negara sah Palestina, yang juga merupakan warisan bagi kita sebagai seorang Muslim. Yang di situ tempat bernaungnya masjid suci ketiga di dunia bagi umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Jadi itu, kalau kemudian tadi itu dihentikan, keluar, hijrah dan sebagainya, maka yang terjadi kemudian Palestina itu akan hilang dari peta dunia. Itu yang terjadi. Ini yang menurut saya harus benar-benar nih. Jadi yang diharapkan ini adalah bagaimana mereka itu keluar dari Palestina. Dengan mereka keluar, maka tidak ada lagi penghalang untuk menghapus Palestina dari peta dunia. Nggak ada lagi perlawanan. Betul. Tapi Bang menarik sebenarnya, selain upaya diplomasi dan juga doa, misalnya berkaca daripada kasus pembakaran Al-Quran di Swedia kemarin tuh, pada saat itu umat Islam melakukan seruan untuk boikot produk-produk Ya, Swedia. Nah ini kan juga ada seruan-seruan seperti itu untuk betul. memboikot produk-produk Israel sebagai bentuk solidaritas kita lah terhadap itu efektif nggak Bang? Itu salah satu cara menurut saya. Di hari ini tentu kita salah satu cara yang cukup efektif ya. Misalnya bagaimana kita tidak membeli atau dalam bahasanya memboikot terhadap produk-produk ini kan sudah disuarakan di berbagai lembaga. Kemarin juga ada aksi ada di mahasiswa juga seperti ini, tentu harus kita dukung. Bahkan anak-anak saya itu juga seperti itu. Ketika mau beli sesuatu ini nggak boleh, kenapa?
Ya, karena ini ya, jadi dia udah paham, anak-anak aja udah paham sekarang. Nah, jadi ini akan berpengaruh. Mungkin kalau satu dua orang nggak mau, tapi kalau bayangkan di Indonesia nih sebagai salah satu lahan apa namanya untuk produk-produk yang ada hubungannya dengan itu kita boykot, ini akan berpengaruh sangat besar. Ya, kalau Indonesia, Malaysia atau negara-negara yang melakukan itu serentak seluruh dunia, maka mereka akan berpikir ulang. Kenapa? Karena untuk perang itu bukan sedikit butuh anggarannya. Ya, mesin perangnya itu juga bukan sedikit butuh anggaran, dan salah satu pemasok hari ini ketika kita membeli suatu produk yang ada hubungannya dengan Israel itu juga menjadi kemudian amunisi untuk membantai saudara-saudara kita yang ada di Palestina seperti itu. Iya, sedih Pak. Saya lihat Twitter, lihat platform media sosial itu miris dan Ya, menyedihkan bagaimana anak-anak sekarang hampir 1671 tadi saya betul. baca anak-anak yang meninggal. Sementara Bang bilang tadi bahwa umat Islamnya satu tubuh, kita umat Islam Mbak mayoritas tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kayaknya perasaannya gimana gitu Bang. Kita Ya, mau berbuat tapi nggak tahu mau buat betul. apa gitu. Apalagi ini kita kan sebagai bangsa juga pernah dijajah sampai 350 tahun. Kita bisa merasakan penderitaan. Kita daerah yang pernah mengalami konflik sampai puluhan tahun. Kita bisa merasakan ya, luar biasa beratnya ujian yang kita hadapi. Apalagi ini bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka itu dijajah, tanahnya dirampas, diusir, dihancurkan. Bahkan maaf, itu sampai sumber mata air itu dibeton supaya nggak bisa nih. Kebun-kebun itu diracun. Jadi memang target utamanya bukan hanya sekedar membunuh, tapi kemudian mereka itu hengkang dari tanah sah mereka. Nah, tentu kita tidak ada satupun manusia saya pikir yang sepakat dengan ini. Nah, karenanya sekali lagi kita terus melakukan apa yang bisa kita lakukan, tidak berdiam. Ya, setidaknya kalaupun apa yang kita suarakan nggak ada pengaruh, paling tidak kita sudah menegaskan di pihak mana kita berada. Seperti masa apa tuh Raja Namrud dulu ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, kan ada seekor burung itu, dia cuma pembawa air sehingga diledek sama kawan-kawannya, apa yang kamu bayar, memang nggak bisa memadamkan air, mustahil, tapi setidaknya sudah menunjukkan di pihak mana saya berada seperti itu. Jadi hari ini mungkin dengan yang paling efektif hari ini yang bisa kita lakukan apa, men-share berita-berita. Hari ini kan terjadi perang media mainstream luar biasa itu, terjadi katanya pemenggalan bayi, bahkan sekaliber Presiden Amerika saja melakukan hoax yang kemudian dibantah oleh juru bicaranya. Dia kemudian yang nyerang, dia mau rudal rumah sakit dia, dibilang orang lain yang melakukan. Ini kan terjadi pemutarbalikan fakta. Nah, kemudian kalau pertanyaan apa yang bisa dilakukan, salah satunya adalah menyebarkan informasi yang benar. Kita tidak sepakat dengan aksi-aksi kekerasan, anarkis, tidak sepakat. Tapi kemudian meneruskan informasi-informasi yang benar memang layak kita teruskan. Sehingga kita tahu mana yang benar. Dan justru kemudian kita sebagai seorang muslim yang mayoritas di negeri ini kemudian mendapatkan informasi-informasi yang sudah tidak tepat, tidak benar seperti itu. Ya. Bang ini akhirnya kayak mana nih nanti nih? Muaranya ini kemana nih? Ya, tentu kita berharap eskalasi kekerasan ini segera diakhiri ya, karena sangat banyak korban terutama di pihak Palestina ya, yang luar biasa hari ini, bayi, perempuan. Ya, tentu tidak sebanding peralatannya, apalagi sekarang Amerika itu mengirim kapal perangnya. Ya, artinya memang siap mensupport dengan peralatan-peralatan canggih, nggak sebanding. Nah, oleh karena itu, tapi juga eksistensi ya. Kenapa kemudian saudara-saudara kita tidak di Palestina nggak mau keluar ya tadi karena mereka mempertahankan eksistensi negara Palestina, mereka mempertahankan eksistensi dari apa namanya Masjid Al-Aqsa. Nah, tentu kita harus dukung mereka. Kalau mereka saja yang sudah seperti itu dibantai, mereka masih sekokoh, masa kita nggak mau dukung mereka seperti itu? Karena saya ada pernah baca hadis gitu ya. Hadis Rasulullah pernah berkata bahwa di suatu saat kalian akan mendapati saudara-saudara kalian di Palestina yang akan mempertahankan tanahnya walau hanya setapak. Hanya sekedar untuk bisa melihat Masjid Al-Aqsa. Kalau nggak pernah saya pernah baca itu Bang ya. Dan itu kan juga pesan Rasulullah SAW. Ya, hadis diriwayatkan oleh Maimunah istri beliau bahwa sebagai seorang Muslim itu kita juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Masjid Al-Aqsa itu tetap hidup lampunya.
Artinya apa? Eksistensi, kelanjutan Masjid Al-Aqsa itu menjadi kewajiban bukan hanya bangsa Palestina, bangsa Arab, tapi seluruh umat Islam di seluruh dunia yang menjaga. Nah, ini sebenarnya target utama Zionis Israel itu ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Salah satunya adalah penghalang hari ini adalah masih adanya masyarakat Palestina yang berjuang untuk menghadang mimpi besar mereka itu mendirikan negara Israel Raya. Jadi mereka itu bukan hanya selesai Palestina, enggak. Mereka mau mendirikan negara Israel Raya sepanjang dari Sungai Efrat sampai ke Sungai Nil. Jadi kalau Palestina ini berhasil mereka hapus dari peta, maka satu persatu negara-negara di sekitarnya juga akan tunggu giliran saja seperti itu. Jadi oleh karena itu, maka menjadi kewajiban seluruh entitas muslim di seluruh dunia untuk bersatu, memikirkan, membantu saudara kita dengan apa yang bisa kita lakukan, apakah dengan pemerintah melakukan hubungan bilateral, diplomasi, kemudian juga kita mendonasikan apa yang bisa kita berikan terbaik, kita memboikot ataupun kita mendoakan, dan yang terakhirlah bagaimana kita men-share berita-berita yang benar, yang bukan hoax, yang juga ingin menyampaikan bahwa inilah sungguh yang terjadi, siapa yang benar, siapa yang sebenarnya tidak tepat, seperti itu menurut saya. Baik, Bang, makasih banyak atas arahan-arahannya, atas paparan-paparannya yang luar biasa. Mungkin yang terakhir, Bang, seperti yang Bang sampaikan tadi, salah satu bentuk dukungan kita kan kita bisa mengirimkan doa. Mungkin kita ingin berdoa, bisa kita ini ingin berdoa untuk rakyat Palestina. Oh ya, 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 baik. Saya akan mengaminkan doa, Bang, nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sur ikhwanal muslimin fi Filistin. Allahumma sur ikhwanal muslimin wa mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Baik, makasih banyak Bang Faridnya Umar. Kita percaya bahwa Allah akan menolong saudara-saudara kita umat muslim di Palestina. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, demikian bincang singkat kita kali ini bersama Bang Faridnya Umar. Kita akan bertemu lagi pada edisi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih, Bang. Sukses selalu, Bang.